Sekarang tuntun kami melalui firman yang dimana ini akan ditanamkan dalam hidup kami. Kemudian akan bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan dampak yang maksimal. Kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan mengerjakan sesuatu yang sempurna pada bulan ini. Kami melihat ada tangan Tuhan terbuka dalam kehidupan kami. Dan kami siap melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kesaksian hidup ini. Makasih Bapak, di dalam nama Yesus percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi yang percaya dicintai Yesus, tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan di dalam bulan yang baru, di minggu yang pertama, di sini kita di dalam multiplikasi and fruitfulness. Dan di situ tentang creativity. Saudara lihat tahun 2020 ini kita percaya tetap saudara semua pasti akan alami multiplikasi. Siapa yang percaya? Dengan cara Tuhan multiplikasi itu pasti akan terjadi. Amin. Di rumah menarik saudara. Di rumah itu kami punya pelihara anjing pudel. 14 ekor beranak saudara. Sampai ini multiplikasi bener ini. Dan kemudian saya berdoa bahwa multiplikasi itu bukan cuma sekedar slogan. Tetapi saudara akan menghidupi dan mengalaminya. Tahun ini lihat dan perhatikanlah. Ada satu anugerah Tuhan. Itu akan dinyatakan dalam saudara semua. Keuangan Anda akan alami multiplikasi. Kesehatan saudara akan alami multiplikasi. Pelayanan saudara pun akan alami multiplikasi dan nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Yang siap percaya tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Bulan ini tentang creativity. Ya, jadi multiplikasi terjadi lewat kreativitas. Oke, sekarang kita lihat kreativitas. Creativity sekarang diambil boleh dilihat dari kata create and activity. Create itu adalah menciptakan, activity adalah sebuah tindakan. Yang kalau digabung ini menjadi tindakan yang ciptakan. Kalau penciptanya disebut sebagai creator, yaitu adalah yang menciptakan. Lalu saat ini kan sangat trending dengan content creator. Jadi dia ini menciptakan konten-konten. Kan seperti digital di sana. Nah, Yesus Kristus sebagai creator, Yesus sebagai sang pencipta, dia melakukan yaitu tentang creative working miracles. Mujizat yang kreatif. Nah, saudara lihat, Yesus kalau mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara, dia tidak akan pernah menggunakan satu dan cuma satu cara itu saja. Ada begitu banyak macam cara yang kreatif yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saudara. Sesekali waktu ketika dia mau menyembuhkan orang kadang-kala diusir. Pergi. Akhirnya pergilah dia dan seketika mereka berjalan sembuh. Ada satu cara disuruh pergi. Sesekali waktu Yesus meludah ke tanah, diaduk ludahnya dengan tanah dan dioleskan di matanya. Matanya jadi terbuka. Sesekali waktu dia mengangkat, ada di sini makanan, 5 roti, ada 5 cuman. Ada juga cuman 2 ikan. Diangkat sama Yesus dan mengucap syukur, alhasil multiplikasi terjadi dengan cara mengucap syukur. Jadi dia tidak pernah menggunakan satu atau metode yang sama untuk melakukan mujizat atau keajaiban. Nah, saudara bisa melihat di sini, arti kata lain, ketika ada satu pintu yang tertutup dalam kehidupan Anda, jangan putus asa, jangan patah semangat. Ketahuilah akan ada pintu lain yang akan Tuhan bukakan buat saudara. Ketika satu jalan buntu itu saudara alami, ketahuilah Tuhan punya cara yang lain yang bisa dia lakukan untuk membuat engkau tetap menjadi orang yang berkemenangan. Kanan kiri boleh jatuh berjatuhan. Tapi saudara yang di dalam Yesus, engkau akan tetap tegak berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui saudara. Saudara akan menceritakan kesaksian hidup. Ya, di dalam masa seperti ini sudah bukan waktunya saudara mendengar kesaksian dari orang.
Tapi sekaranglah waktunya Anda yang mengalami kesaksian hidup itu. Dan Anda ceritakan kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Tuhan yang saudara sembah namanya Yesus. Itu hidup dan dia berkuasa dalam kehidupan kita semua. Amin. Yang percaya dicintai Yesus, tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Nah sekarang saya akan mengenalkan saudara kepada satu orang yang bernama Bezalel. Inilah orangnya, Bezalel. Siapakah dia? Dia ini adalah orang pertama di dalam Bible yang diceritakan sebagai orang yang kreatif sebelum orang-orang yang lain. Dia tercatat di dalam Bible sebagai orang yang kreatif, terampil, dan berkarya. Ada satu kontribusi dari dirinya dia yang dia berikan sehingga sebagai tubuh Kristus toh, dia kontribusi sebagai tubuh Kristus dia berikan, dan hari itu dia yang menciptakan atau yang membangun tabernakel. Tenda-tenda di mana orang bisa beribadah di situ. Dia bekerja dengan menggunakan emas, batu bata dan lain sebagainya, kreatif itu. Nah, ceritanya bagaimana? Kita akan lihat di sini di dalam Keluaran 31 ayat yang pertama. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ya, yang dimana firman itu berkata begini, lihatlah, aku telah memanggil nama Bezalel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda. Lihat di sini, poin pertama adalah Tuhan memanggil. Ini dibahas tadi di ibadah pertama. Jadi saya menyampaikan firman, ibadah 1, 2, dan 3 semuanya beda, seri. Setelah lihat siapakah Bezalel ini, ayat pertama tadi tetap, di situ dikatakan bahwa dia adalah anak Uri. Uri ini adalah anaknya Hur. Dan jadi Bezalel itu adalah opanya atau kakeknya Hur. Hur itu kakeknya Bezalel, maksudnya begitu. Nah sekarang di sini, siapa Hur itu? Kalau Anda pernah ingat, Hur itu adalah salah satu pendampingnya Musa. Waktu Musa ada di atas, Israel dibawa perang melawan orang-orang Amalek di Rafidim. Musa kan angkat tangan itu. Sehingga semua Israel menang melawan orang Amalek. Tapi suatu saat tangannya Musa penat atau lelah. Turun tangannya. Kalah itu orang-orang Israel. Ada 2 orang di situ, siapa? Harun dan Hur. Harun nopang kanan, Hur nopang kiri. Begitu diangkat sampai senja, terangkat terus itu tangan, akhirnya orang Israel menang melawan orang Amalek. Wah, sehingga bisa dikatakan pendampingnya Musa itu saat itu ada 2 orang ini, Harun dan Hur. So lihat Hur ini tidak akan mungkin bisa dekat sama Musa kalau dia bukan yang sesuai atau imam atau yang memahami visinya Musa. Tidak mungkin. Berarti apabila Hur punya anak Uri dan Uri punya anak Bezalel, ini adalah keturunan Imam Lewi. Atau keturunan ini dari suku Yehuda. Tapi ini keturunan dari tubuh Kristus yang betul-betul berpengaruh dengan maksimal. Maksudnya dia bukan jemaat biasa gitu. Dia adalah orang aktivis. Dia adalah orang yang berpengaruh. Nah inilah Bezalel. Nah suatu saat yang terjadi, Tuhan memanggil Bezalel. Nah tadi ibadah pertama adalah saat ini juga Tuhan memanggil saudara dan saya. Siapa yang percaya kita dipanggil oleh Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan-tangan tinggi-tinggi. Saya sama-sama katakan saya dipanggil Tuhan. 2, 3 katakan. Dipanggil untuk apa? Saudara dipanggil Tuhan untuk satu. Cuman satu. Dan yang paling pertama kali saudara dipanggil Tuhan adalah untuk dipanggil untuk menikmati kasih-Nya. Dipanggil untuk mengalami anugerah-Nya. Itu dipanggil. Kalau saudara mendengar panggilannya Tuhan seperti itu dan Anda hidup dalam panggilan itu, hidup saudara akan punya identitas dan engkau akan punya status dan kemudian engkau akan punya tanggung jawab dan saudara akan punya kreativitas. Jadi tadi ibadah pertama. Nah kita lanjutkan di ayatnya yang kedua, di situ dikatakan setelah Bezalel dipanggil oleh Tuhan, kemudian dikatakan di ayat yang ketiga, ya. Aku telah memenuhi dia.
Sama-sama katakan, saya dipenuhi. 2, 3 katakan, saya dipenuhi. Oleh apa? Roh Elohim. Nah, apabila dia dipenuhi oleh roh Elohim, maka dia mendapatkan 4 macam. 1 apa? Hikmat. 2, pengertian. 3, pengetahuan. Yang keempat adalah keterampilan. Nah, ini bedanya. Orang kalau tidak ada Roh Kudus, orang kalau tidak ada rohnya Tuhan, 4 ini tidak ada. Mungkin menggunakan akal pikirnya dia. Apabila dia dipenuhi oleh roh Tuhan, saudara dipenuhi oleh roh Tuhan, saudara bisa punya 4 ini. Hikmat, pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Dan 4 inilah yang sangat dibutuhkan oleh dunia saat ini. Jadi pulang dari tempat ini kami berdoa, saudara pulang dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh roh Tuhan. Hasilnya keterampilan itu Anda akan bisa dapatkan, kreativitasnya ada, pengetahuan Anda bisa miliki, pengertian dan hikmat. Siapa yang percaya? Pulang dari tempat ini, kita tidak pulang dengan tangan kosong. Tapi kita pulang dengan blessing dari Tuhan yang sempurna, yang memperlengkapi kita selama 1 bulan. Kita bisa untuk berjalan sampai akhir bulan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang percaya boleh tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan, saya dipanggil Yesus. 2, 3 katakan, saya dipanggil Yesus. Yang kedua, saya dipenuhi oleh Yesus. Oke, kita bahas sekarang hikmat. Hikmat itu apa? Ketika saudara terima Roh Kudus, saudara terima 1 hikmat. Hikmat itu adalah sebuah ide dari sorga. Dengan 1 ide itu, saudara, itu sudah cukup untuk mengubah keadaan saudara. Itu. Nah, dari mana kita bisa dapatkan hikmat roh Tuhan? Amsal bahkan berkata gini, dia yang mendapatkan hikmat itu lebih daripada dia dapat emas. Nah, kita butuh hikmat. Bagaimana cara menyelesaikan masalah di depan kita ini? Gimana cara kita menyelesaikan hutang ini? Gimana cara kita menyelesaikan perseteruan ini? 1, butuh hikmat. Nah, hikmat tidak bisa kita dapatkan dari apa yang ada di dunia, tapi dari Tuhan sendiri. Kami percaya, ingat, 1 ide dari sorga itu sudah cukup untuk mengubah keadaan kita sekali untuk selama-lamanya. Dan Yesus Kristus sanggup berikan itu pada kita, bukan manusia. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di segala Raja, namanya adalah Yesus. Kami berdoa, apapun pergumulan saudara saat ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Semua itu dapat diselesaikan dengan 1 hikmat dari sorga. Yang percaya, boleh tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus kita. Yang kedua, saudara akan mendapatkan adalah tentang pengertian. Understanding. Nah, ini penting juga untuk masa-masa sekarang ini sangat butuh sekali pengertian. Orang kalau tidak mendapatkan understanding, dia bisa salah mengerti. Dia bisa salah paham tentang apa yang sedang terjadi dalam hidupnya ini. Oh Tuhan, kenapa hidupku kacau begini? Padahal tidak ada yang kacau. Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk naik level. Kenapa Tuhan? Kenapa gini? Orang yang tidak mendapatkan pengertian, mulutnya akan selalu mengucapkan kalimat kenapa? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Lihat. Tapi orang yang mendapatkan understanding atau pengertian, dia akan mengucapkan mulutnya adalah apa? Apa sekarang yang akan saya lakukan ini? Hal baru apa yang akan saya buat di sini? Tindakan baru apa ini? Kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan? Nah, lihat, beda. Ketika kita tidak mendapatkan pengertian, dia akan berkata, kenapa istri begini, kenapa suami begini, kenapa keluargaku? Gak ada pemahaman yang dia fahami atau pengertian sehingga bisa jadi salah paham. Ada begitu banyak sekarang orang salah mengerti. Salah mengerti. Ya, padahal saya tidak bermaksud begitu. Ya Pak, saya salah paham Pak. Saya salah mengerti. Ternyata Bapak tidak ada maksud jahat sama sekali. Loh, kok bisa? Saudara lihat, miskomunikasi. Ini yang bisa mematikan atau memercikan api.
yang bisa membakar keluarga, membakar tim dalam ministry, membakar tim di dalam pekerjaan saudara. Salah mengerti. Tapi begitu saudara punya roh Tuhan, awalnya tidak mengerti, tidak apa-apa. Awalnya tidak tahu dan tidak paham dengan apa yang sedang terjadi, it's okay. Tapi Roh Kudus akan memberitahukan pada saudara, buat apa susah, buat apa sedih. Tetapi kan begini, nanti akan aku jelaskan satu persatu dan endingnya saudara kan bisa melihat seluruh global blueprint akan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat saudara dan masa depan saudara. 2020 ini tidak ada yang tidak alami multiplikasi dan buah yang berkelimpahan. Semuanya dalam nama Yesus alami blessing yang luar biasa. Ayo tepuk tangan lagi meriah bagi Yesus kita. Yang ketiga, orang yang menerima roh Tuhan dia akan mendapatkan pengetahuan. Nah ini beda pengetahuan sama pengertian. Pengetahuan itu adalah knowledge. Knowledge itu adalah, saudara tahu ada kalimat yang berkata gini. Dia yang mendapatkan knowledge, dia mendapatkan power. Knowledge, it's a power. Berarti orang yang punya ilmu, pengetahuan, karena dia tahu sesuatu. Saudara tahu kenapa orang khotbah? Wih hebat ya dia bisa khotbah. Sebetulnya sejujurnya saya tidak lebih hebat daripada orang-orang. Saya cuma tahu lebih dulu gitu aja. Kalau saudara tahu lebih dulu, saudara pasti bisa bicara. Berarti dia yang mendapatkan pengetahuan, dia bisa bicara. Dia bisa tidak khawatir, dia tahu apa yang akan dilakukan, dapat knowledge. Nah pengetahuan itu dari mana? Dari roh Tuhan tadi itu. Kami berdoa, biarlah pengetahuan akan Kristus Yesus semakin kita kenal. Karena seringkali kita kenal Yesus, kita tahu akan Tuhan, tapi Tuhan lebih dalam lagi. Kita pikir dia cuma juru selamat, bukan, dia bukan cuma juru selamat. Tapi dia adalah sahabat kita, dia bisa menyembuhkan. Nah, kalau misal kita kenal Tuhan sebagai pengetahuan kita akan Tuhan cuma sebagai juru selamat, mati masuk surga, selesai. Tapi ya tahukah saudara, bahwa ketika Anda jatuh, tangan Tuhan siap menopang dan menopang engkau, menatang dan menopang untuk berdiri kembali. Dia bisa lakukan itu. Saya percaya di tempat ini semakin engkau tahu akan apa yang dari sorga, akan apa yang dari Yesus Kristus, tidak ada yang khawatir, tidak ada yang takut, tapi engkau terima damai sejahtera dan tahu bahwa Tuhan Yesus yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Yang percaya tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Elohim, dia akan mendapatkan keterampilan. Itu firman yang berkata. Berarti di sini saudara akan terampil. Terampil gimana? Gini ya, apa yang Anda sentuh berhasil. Terampil. Dia lihai. Apapun yang dipercayakan kepada saudara, tidak ada yang tidak jadi. Semuanya jadi. Ini yang dialami sama Yusuf. Dimasukkan penjara, jadi dia. Disuruh ngelola, ya kan? Kemudian disuruh ngelola ini, ngelola itu. Terampil itu. Saudara lihat, inilah yang membedakan. Orang dunia, mungkin dia bisa berhasil dalam satu bidang, yang lain nggak berhasil. Tapi orang yang di dalamnya ada roh Tuhannya, apapun yang dipercayakan, saudara akan melihat itu pasti akan berhasil. Di tangan orang lain tidak jadi, tapi tangan saudara akan ada roh Tuhan dalam diri saudara. Hasilnya jadi dan berhasil. Karena nama Tuhan dimuliakan melalui kesaksian saudara. Amin. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang saudara bisa dapatkan. Dan saya percaya, lihat kabar baiknya adalah 4 dampak dari saudara yang dipenuhi oleh roh Elohim. Ini sifatnya progresif. 4 hal itu akan bertumbuh setiap saat. Pada saat Anda bersekutu sama Tuhan, begitu Anda dengar suara Tuhan, hikmat semakin bertambah. Pada saat saudara saat teduh, sebelum tidur dengarkan 7 JT, pengetahuan semakin bertambah. Sehingga nggak takut. Nah ini progresif. Revelationnya itu semakin meningkat, semakin tahu dan semakin tahu dan semakin tahu. Inilah namanya semakin dewasa kekristenan kita.
Saudara bisa melihat kami berdoa. Pulang dari tempat ini, saudara tidak dilepas sendiri. Ada tuntunan sorgawi yang saudara akan dituntut oleh Tuhan. Sehingga tidak akan sampai tersesat. Tidak ada yang sampai tercerai berai. Tapi saudara akan punya 4 macam itu karena dipenuhi oleh roh Elohim. Ibadah ketiga saya akan bahas poin yang ketiga adalah tentang berkarya. Ibadah 1 tentang panggilan. Ibadah kedua tentang dipenuhi. Ibadah ketiga adalah tentang berkarya. Saya percaya anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Siapa diberkati pada siang hari ini? Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah dicurahkan. Dan kami percaya bahwa hari ini kami semuanya diperlengkapi. Pulang dari tempat ini kami menjadi orang yang berkemenangan. Bersama dengan Yesus kami lakukan perkara yang dahsyat. Dalam nama Yesus percaya sama-sama katakan amin.